Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Lina Salsabila dengan NIM 2422034 dari kelas 4A. Nah, hari ini saya akan membawakan presentasi UAS untuk mata kuliah Manajemen Operasional dengan judul 4 Pilar Efisiensi Operasional yang meliputi persediaan, digitalisasi, integrasi sistem, dan produktivitas. Nah, kita akan bahas 4 topik ini dan saya ingin memberitahu bahwa ini bukan hanya materi yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi menjadi suatu rangkaian proses yang nyambung dari awal sampai akhir. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan presentasi hari ini. Jadi ini ada 3 hal yang akan saya capai. Jadi yang pertama, saya akan menunjukkan bahwa gimana sih efisiensi operasional itu terbentuk, mulai dari cara kita ngatur persediaan, sampai digitalisasi, dan integrasi sistem mutu. Nah, yang kedua, ini adalah hal yang paling penting, itu saya akan memberitahu bahwa keempat materi ini sangat saling berkaitan, bukan topik yang terlepas, bukan hanya topik yang saling tidak berkaitan atau sendiri-sendiri. Nah, yang ketiga ini tentang menganalisis efisiensi operasional secara menyeluruh dari level operasional harian hingga ke level strategis perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum materi. Ini ada materi peta besar yang dari presentasi hari ini saya akan membagi 4 tahap yang berurutan. Jadi tahap awal itu ada titik awal operasional. Di sini kita akan membahas soal konsep transformasi produksi dan juga just in transformasi produksi dan juga just in time. Terus tahap kedua ini ada akselerasi proses. Gimana digitalisasi itu bikin proses yang tadi jadi lebih cepat dan mengurangi juga human error. Terus juga ada tahap ketiga, yang mana integrasi sistem, jadi semua proses yang udah dipercepat, tapi diikat jadi satu sistem yang terkontrol lewat ERP, LAN, dan Six Sigma. Nah, pada tahap ini, pada tahap terakhir, itu ada tahap keempat, itu ada pengukuran dan diagnosa. Jadi, itu adalah alat buat mengecek apakah semua proses tadi itu beneran menghasilkan suatu produktivitas yang kita targetkan atau enggak. Lanjut, saya akan membahas dulu materi pertama. Jadi, yang pertama itu ada manajemen produksi dan persediaan. Sederhananya gini, jadi itu adalah proses gimana kita ngatur aliran bahan baku sampai jadi barang setengah jadi. Sampai jadi, dan dari setengah jadi itu menjadi produk akhir. Tapi stoknya itu bisa dijaga supaya nggak kurang dan juga nggak kebanyakan. Nah, konsep ini paling terkenal yang namanya adalah just in time atau JIT. Intinya kita tuh cuma produksi atau beli bahan baku sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya aja. Karena persediaan yang menumpuk itu dianggap sebagai pemborosan yang harus diminimalkan. Tujuannya jelas, biar biaya penyimpanan itu turun, risiko bahan baku rusak juga turun, tapi proses produksinya tetap lancar tanpa harus menumpuk stok. Contohnya nih, ada penelitian tentang home industry tahu yang nerapin JIT ini. Nah, sebelumnya mereka pesan bahan baku 52 kali dalam setahun. Nah, setelah menerapkan JIT ini jadi 96 kali setahun. Jadi lebih sering, tapi jumlah tiap pesanannya lebih kecil. Nah, menariknya lagi, meskipun frekuensi pesanannya naik, total biaya persediaannya itu justru turun dari 980 juta jadi 866 juta rupiah. Nah, ini karena biaya penyimpanan itu sama biaya kerusakan bahan bakunya bisa dihilangkan sepenuhnya. Lanjut, untuk kedua saya akan menjelaskan materi tentang digitalisasi dan otomatisasi. Jadi kalau tadi kita punya proses persediaan efisiensi, sekarang pertanyaan gimana caranya proses itu dipakai di teknologi. Di sini ada teknologi seperti
IoT atau Internet of Things, dan sistem manajemen gudang atau WMS. Sama seperti basis cloud yang fungsinya jadi semacam pusat kendali yang nyambungin semua aktivitas operasional secara real time. Nah, karakteristik utamanya, otomatisasi ini menggantikan kerja manual yang mengurangi kesalahan manusia dan bikin pengambilan keputusan jadi lebih cepat. Karena datanya itu udah tersedia saat ini juga, nggak perlu nunggu laporan lagi. Contoh nyatanya itu ada suatu penelitian yang menunjukkan bahwa OMS itu bisa memangkas waktu proses pemesanan sampai 30%. Terus IoT ini bisa menurunkan biaya bahan bakar sampai 20%. Dan otomatisasi secara keseluruhan itu bisa mempercepat pemenuhan pesanan sampai 50% dibandingkan dengan cara manual. Jadi bisa dibilang digitalisasi ini bisa memperluas logika jika yang kita bahas itu tadinya perencanaannya manual, jadi otomatisasi dan real time. Selanjutnya ada materi ketiga, yaitu materi ERP, Lean, dan Six Sigma. Kalau tadi kita udah punya proses yang efisien dan udah dipercepat dipakai dengan adanya teknologi, sekarang gimana caranya semua ini diikat jadi satu sistem yang terkontrol? Di sini ada 3 pendekatan yang saling melengkapi. Itu ada ERP yang fungsinya mengintegrasikan data dari berbagai fungsi bisnis seperti produksi, keuangan, sama logistik jadi satu. Terus juga uh, sehingga platform itu terkoordinasi. Terus itu ada LAN yang fokusnya menghilangkan pemborosan dalam proses. Sedangkan kalau Six Sigma ini, itu adalah fokus mengurangi variasi atau cacat produk lewat metode yang namanya Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Yang menariknya ada contoh perusahaan manufaktur yang menggabungkan value stream mapping dengan sensor IoT. Jadi ini disebut juga dengan smart VSM. Hasilnya mereka bisa melakukan predictive maintenance dan kontrol kualitas secara otomatis tanpa harus nunggu masalah muncul baru didatangi. Materi keempat ada otomatisasi produktivitas. Nah, materi ini menjadi penutup dari rangkaian materi kita, yaitu optimalisasi produktivitas. Di mana pola pentingnya di sini itu adalah produktivitas harus diukur secara terstruktur, bukan cuma hanya di raba-raba aja. Salah satu metode yang bisa dipakai adalah objective matrix. Cara kerjanya itu adalah kinerja perusahaan dipecah menjadi beberapa rasio, terus dinilai penuh pakai skala 0 sampai 10 dan dikategorikan pakai sistem lampu lalu lintas seperti hijau, kuning, merah. Nah, kalau hijau itu artinya udah mencapai target, terus kalau kuning itu mendekati target, dan merah menjauhi di bawah standar. Untuk contoh penerapannya, itu ada di sebuah pabrik gula rafinasi yang mengukur 5 rasio seperti yield, aktual produksi, konsumsi gas, listrik, dan absensi karyawan. Nah, hasilnya cukup menarik nih. Rasio aktual produksi itu yang paling sering bermasalah 8 dari 12 bulan dalam setahun. Penyebabnya itu ada berbagai macam-macam, mulai dari operator yang kurang teliti, bahan baku yang nggak stabil, sampai mesin yang performanya udah menurun karena umurnya sudah tua. Nah, selanjutnya ada integrasi antar materi. Nah, di slide ini itu menurut saya paling penting karena di sini tuh kelihatannya gimana keempat materi tadi itu sebenarnya satu alur yang saling nyambung. Urutannya mulai dari materi 1, persediaan dan JIT. Itu yang bikin proses jadi efisien dan dari sisi bahan baku. Terus juga materi kedua. Nah, itu tuh mempercepat dan mengotomatisasikan proses yang udah efisien tadi
Terus ada materi ketiga, itu ada ERP, Lean dan Six Sigma, itu mengikat semua proses jadi satu sistem yang terkontrol mutunya. Terus yang terakhir ada materi 4 atau OM, OMAX, itu artinya untuk mengukur apakah tiga proses sebelumnya itu benar-benar menghasilkan produktivitas yang kita targetkan atau enggak. Jadi kalau salah satu tahap ini dilewati atau rotanya dibalik, hasilnya itu bisa nggak maksimal, bahkan bisa menjadi pemborosan yang lebih cepat. Selanjutnya saya akan membahas tentang studi kasus. Nah, sekarang tuh kan bahwa sekarang saya akan membawa ke studi kasus nyata yang bisa lebih kebayang lagi. Jadi ada perusahaan gula rafinasi di Banten. Nah, fokusnya tuh untuk industri makanan dan minuman. Pada tahun 2018, mereka tuh punya target produksi sebesar 528.750 juta ribu ton. Tapi yang aktual tercapai itu ternyata cuma 519.200 ton. Nah, ini bukan cuma soal angka juga, tapi dampaknya sangat nyata. Keuntungan perusahaan jadi nggak maksimal dan mereka bahkan jadi kena penalti juga dari konsumen karena keterlambatan pengiriman. Untuk mencari tahu penyebabnya, perusahaan itu memakai metode OMAX yang dengan 5 rasio yang tadi saya sebutkan berdasarkan produksi sepanjang tahun 2018. Nah, dari hasil pengukurannya, ternyata performa perusahaan ini naik turun. Drastis banget tiap bulan. Jadi sampai ada yang sampai yang ter, yang tertinggi itu di bulan Februari itu sampai 426%. Sedangkan kalau eh, yang terendah itu di bulan April, itu sebesar 7,5%. Bedanya ekstrim banget kan? Jadi rasio yang paling sering bermasalah itu pencapaian aktualnya produksi dari 8 da- produksi 8 dari 12 bulan di bawah standar. Kalau ditelusuri lebih dalam lagi, penyebabnya itu ada 4 faktor. Ternyata ada faktor manusia, yaitu ketelitian operator, faktor material, kendala pasokan bahan baku, faktor mesin, karena umurnya itu udah lama juga. Terus ada faktor lingkungan seperti ventilasi, area produksi yang kurang baik. Menarik ya, kalau saya kaitkan, tadi sama 3 materi sebelumnya itu nyambung banget dari sisi persediaan keterlambatan bahan baku dari supplier ini langsung berdampak ke yield. Terus juga nunjukin pentingnya hubungan pemasok yang stabil kayak prinsip JIT dari sisi digitalisasi, pemantauan kinerja mereka ternyata masih pakai laporan bulanan manual. Padahal kalau dipantau, itu tuh penurunan performanya tuh bisa terdeteksi lebih cepat sebelum jadi masalah besar. Dari sisi integrasi sistem, mereka tuh belum punya sistem perawatan mesin yang terintegrasi. Jadi ini adalah salah satu akar masalah kenapa konsumsi energi semakal itu produksinya turun. Terkait ini adalah terkait dari analisa dari studi kasusnya. Nah, saya akan menjelaskan rekomendasi solusi dari studi kasus tadi. Jadi dari analisa tadi, saya kasih 4 rekomendasi. Yang pertama itu adalah menerapkan sistem manajemen perawatan yang terdeteksi, biar kerusakan mesin itu bisa terdeteksi sebelum mesin itu berhenti mendadak. Terus yang kedua ada bangun sistem evaluasi dan kompetisi supplier biar kualitas bahan itu tetap konsisten. Terus yang ketiga ada mengadakan pelatihan rutin dan buat operator. Jadi biar ketelitian dan kerjasama di tim lini produksi itu meningkat. Terus ada yang keempat, ada pertimbangan pemantauan kinerja itu pakai dashboard digital, bukan laporan bulanan manual lagi, supaya rasio-rasio OMAX itu bisa dipantau secara real time dan tindakan perbaikan bisa diambil lebih cepat. Selanjutnya, eh, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan menyalakan kamera dan mengajukan pertanyaan.
Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, Kalista Sucirayu. Untuk sampai berikut. Jadi di studi kasus sebenarnya kan rasio aktual produksinya itu paling sedikit di bawah sekitar 8 dari 20. Tapi seharusnya tuh semua pelajar dan cukup dari ya. Nah emang itu udah cukup bagus ya dari orang kejadian. Atau ini tuh sebenarnya masalahnya lebih dalam dari peningkatan yang Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab bahwa solusi itu memang jangka panjang, bukan buat nutupin kerugian yang udah lewat, tapi biar nggak keulang lagi. Jadi yang menarik justru dari data tersebut bahwa performa naik turun ekstrim. Februari 426%, terus April itu langsung ke minus 70%. Nah, itu bukan cuma soal skill operator, jadi itu tandanya sistem nggak stabil. Jadi benar, akar masalahnya tuh bisa dari perencanaan target yang nggak disesuaikan sama kapasitas real. Makanya Omex ini penting. Dia nunjukin gapnya di rasio mana. Baru dari situ perusahaan itu bisa evaluasi apakah masalahnya itu di eksekusi atau di perencanaan di awal. Seperti itu. Terima kasih. dari Ada yang ingin bertanya lagi? Eh, oke, terima kasih atas waktunya. Eh, Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Galang. Saya ingin bertanya, tadi kan sempat dibahas untuk urutannya harus Lean, Six Sigma, baru digitalisasi. Biar tidak, biar nggak mengotomatisasi pemborosan. Tapi kan banyak juga UMKM atau perusahaan kecil yang nggak punya waktu atau mungkin modal untuk beresin proses secara manual. Mereka kan butuh hasil yang cepat. Jadi apa teorinya ini cuma cocok buat perusahaan besar saja? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan izin menjawab bahwa justru itu bukti sebaliknya. Industri tahu itu berhasil karena mereka beresin proses terlebih dahulu. Cara pesan dan kelola stoknya diubah, baru hasilnya itu kelihatan. Dan itu semua tanpa teknologi mahal. Jadi prinsipnya adalah beresin proses terlebih dahulu. Itu bukan salah skala perusahaan, tetapi soal urutan mikir, buat UMKM, beresin proses bisa sesederhana mungkin, standarin cara pesan barangnya, gak harus langsung beli sistem digital. Nah, kalau langsung loncat ke digitalisasi, tanpa itu, uangnya malah akan habis buat otomatisasi cara kerja yang masih berantakan. Gitu. Oh, oke, terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kesimpulan. Jadi, sebagai penutup, saya akan merangkum 5 poin penting dari presentasi ini. Jadi, yang pertama itu ada efisiensi operasional, itu dimulai dari pengolahan persediaan yang tepat lewat JT. Terus yang kedua ada digitalisasi, mempercepat dan mengotomatisasikan proses yang sudah efisien. Yang ketiga ada ERP, Lean dan Six Sigma, ini mengikat semua jadi satu sistem yang terkontrol mutunya. Yang keempat, itu ada produktivitas harus diukur secara struktur, misalnya memakai Omex. Ini biar kita tahu rasio mana yang lemah dan perlu diperbaiki duluan. Dan yang kelima, ini ada studi kasus pabrik gula tadi. Kalau kita belajar masalah produktivitas itu biasanya bukan dari satu sebab aja, tapi kombinasi dari faktor manusia, material, mesin, dan lingkungan. Ini adalah berikut daftar referensi yang saya pakai buat nyusun materi. Ada 5 sumber. Itu tadi presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.